Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KD Motor, masih bersama saya Kang Denny. Kali ini kita akan melakukan eksekusi, analisa dan mengatasi ya. Dan berikut ini unit yang akan kita kerjakan. Unit ini datang di hari kemarin dengan diderek. Untuk informasi dari owner, katanya ada cipratan oli di bagian mesin sebelah kiri dan mesin mati ya. Kita belum tahu lebih detail ya, karena kita juga hanya melihat di bagian pengengine sekilas saja. Tapi dugaan analisa kita, dugaan terbesarnya ya, ini untuk short blocknya kemungkinan bolong ya, untuk dinding short blocknya. Bisa jadi karena bagian metal jalannya macet, stang piston patah dan menabrak dinding short block bagian sebelah kiri. Dan sebelumnya juga memang untuk unit ini sudah ada rencana untuk overhaul ya, cuman memang menunggu waktu yang pas dan ternyata ya keburu mogok ya, keburu trouble ya. Untuk unitnya ini Samba ya, Chevrolet Samba tipe SOHC, dan di sebelah sini juga ada Samba SOHC ya. Cuman untuk yang sebelah sini ini unit untuk for sale ya. Jadi barangkali ada teman-teman yang minat, boleh tanya-tanya di kolom komentar ya, atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera ya di deskripsi. Ya, langsung saja untuk unitnya kita pindah dulu ya ke ruang operasi. Ya, langsung saja kita analisa ya. Ya, akan kita cek terlebih dahulu untuk permasalahan cipratan oli dari mesin sebelah kiri ya. Ini memastikan apakah benar untuk bagian dinding short blocknya bolong ya. Jadi kita akan cek terlebih dahulu. Ya, setelah kita analisa bisa kita lihat ya, ini di bagian dinding blok sebelah kiri ya, tepatnya dekat sensor CKP. Kedudukan sensor CKP ini terlihat ya, itu bolong ya. Bisa dipastikan ini permasalahannya karena tertabrak oleh stang piston ya. Ya, langsung saja kita bongkar ya. Ya, sebelum kita bongkar, alangkah baiknya yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan komen juga. Ya, untuk tahapan awal, ini rencananya akan kita lepas dulu untuk bagian atasnya atau bagian cylinder head. Dan selanjutnya baru akan kita angkat untuk bagian short block engine-nya. Ya, ikuti terus. Oke, sedang pengangkatan cylinder head ya. Ya, untuk cylinder head sudah terangkat ya. Berikutnya kita
angkat untuk slot blocknya ya. Sebelum kita angkat, kita lihat ya, kita analisa untuk piston nomor 1 ada perbedaan posisi. Jadi dipastikan untuk stang yang patah di piston nomor 1 ya. Ya, bisa kita lihat ya, untuk piston nomor 1 ini turun ya. Nomor 4 dia ada di atas. Oke. Dan untuk stangnya ini patah dan menabrak dinding short blocknya. Ya, ini bagian sini nih ada bekas menabrak pipe juga seperti ini. Oke, langsung saja kita angkat untuk engine-nya atau short blocknya. Ya oke, untuk penurunan short block sudah selesai ya. Bisa kita lihat ya, ini detailnya nih. Tuh ada bolong-bolongnya ya. Nah ini dia. Dan sudah kita toong juga ya bagian dalamnya. Nah ini kemungkinan metalnya ya, nggak masalah. Ya berhubung sudah menunjukkan jam isoma ya, kita istirahat dulu ya. Lanjut nanti. Ya, kita lanjut ya. Oke, seperti ini ya untuk bagian cylinder head sedang kita preteli juga. Selanjutnya akan kita bersihkan dan ada pergantian seal dan setir ulang. Dan kita lihat untuk kondisi cylinder headnya ini aman ya. Jadi tidak ada dampak damage ya dari benturan piston, ini aman. Ya, nggak ada yang cacat dan juga nggak ada yang kopos. Nah, selanjutnya akan kita bersihkan terlebih dahulu untuk bagian cylinder head ini. Dan untuk di bagian short block ini akan kita bongkar juga ya. Jadi kita akan melihat detail bagian dalamannya untuk kondisi truk as dan juga stang pistonnya ya, yang pasti sudah patah ya. Dan nanti kita akan informasikan ke owner dan selanjutnya apa solusi yang akan kita kerjakan. Oke, ikuti terus. Oke, bisa kita lihat ya untuk kondisi engine-nya cukup parah ya. Ya, ini serpihan dari bagian stang pistonnya ini sudah hancur berkeping-keping ya. Dan ini untuk sisa dari bagian piston dan stang piston. Dan bisa dilihat juga ya untuk di bagian bak ini ya, ini terdapat lumpur-lumpur ya, bisa dilihat di bagian bawah sini lumpurnya sangat tebal ya. Ini bisa juga yang menyebabkan sirkulasi olinya tidak lancar dan mengakibatkan metalnya macet dan stangnya patah ya. Maka dari itu untuk pengguna blazer dimanapun Anda berada disarankan ya untuk merawat blazernya secara berkala ya. Dan untuk overhaul itu ya tidak harus menunggu mobilnya berkendala atau terkendala dulu ya. Jadi kalau kita disarankan tuh untuk
overhaul tuh setiap 150.000 kilometer ya. Jadi untuk memastikan kelayakan packing atau saluran sirkulasi olinya, dan juga memastikan ya agar tidak ada kerak-kerak ya, kerak oli atau lumpur oli ya seperti ini, mengakibatkan akibat yang sangat fatal ya. Untuk solusi di bagian shortblock ini kita sudah berbincang dengan ownernya, setelah ngobrol panjang lebar. Untuk solusi yang kita ambil, ownernya memutuskan untuk shortblocknya diganti menggunakan Ecotec ya, jadi full untuk bagian shortblock dan isinya menggunakan Ecotec ya. Jadi dari shortblock lama yang akan kita pakai hanya bak karter, tip hisap, bracket engine mounting, dan yang lainnya ya. Jadi untuk keseluruhan bagian shortblock dan dalamnya sudah kita pakai lagi ya, akan kita buang saja, timbang aja ya. Lanjut ke bagian tahap berikutnya, jadi akan kita persiapkan engine penggantinya terlebih dahulu ya. Ikuti terus. Dan ini dia ya, shortblock engine Ecotec SC ya, yang sudah kita siapkan ya. Ikut dari komponen keseluruhannya ya, ada shortblock, ada krek as, piston, dan juga pompa oli ya. Ini bisa kita lihat ya perbedaannya, ini berbeda dari pompa oli maupun krek as. Ini ada gearnya, dan juga di bagian dudukan krek as atau dudukan metal duduk ini ada perbedaannya di bagian sini ya, ada lubangnya. Dan selanjutnya semua komponen ini akan kita bersihkan terlebih dahulu. Lanjut juga kita akan lakukan penyetingan pipa hisap ya, pipa hisap pompa oli, karena bagian pipa hisap ini beda. Jadi akan kita sambung pipa hisap Ecotec dan pipa hisap Blazer akan kita sambung. Lalu untuk bagian nomor mesin nanti akan kita sulap juga ya. Ya itu terus. Dan ini dia ya hasilnya untuk seluruhan atau semua komponen yang sudah kita siapkan dan kita bersihkan ya. Dimulai dari bagian bawah ya, atau bagian shortblock. Untuk nomor mesin sudah kita sulap ya, atau sudah kita pindahkan. Dan juga untuk di bagian dudukan kruk as ya, atau bagian dudukan metal duduk atau cap metal duduk. Nah ini dia, ini sudah kita rubah juga, karena untuk di bagian Ecotec ini atau di mesin Ecotec, untuk cap metal duduk nomor 1, nomor 2 dan 3 ini ada perbedaan ya. Jadi ada lubang, sudah kita tutup juga ya lubangnya. Lubang ini kalau di bagian atau di mesin Ecotec berfungsi untuk saluran oli ke bagian balancer ya, karena di mesin Ecotec ada balancernya di bagian bawah yang difungsikan dengan gear kruk as ini ya, yang di tengah ini ya. Dan selanjutnya untuk komponen lain, untuk kruk as maupun pompa oli ya, pompa oli untuk pipa hisapnya juga sudah kita modif ya, sudah kita setting untuk ketinggiannya juga ya di dasar bak karternya. Dan juga cylinder head ya, cylinder head sudah kita lakukan setir ulang, dan selanjutnya akan kita lakukan pemasangan seal flap ya. Seal flap ini kita menggunakan seal flap ori ya dari GM. Oke ya, langsung saja akan kita lakukan tahap berikutnya, yaitu perakitan semua komponennya. Ikuti terus.
Oke, untuk proses perakitan keseluruhan komponen sudah selesai ya, dan berikut ini juga sekalian kita pemasangan untuk slot block engine-nya ke unit mobilnya ya. Ya, cukup menguras keringat ya. Dan selanjutnya akan kita lanjut dengan merakit atau memasang semua keseluruhannya ya sampai atas, dan itu terus ya sampai mobil ini bisa kita hidupkan. Ya, akhirnya selesai ya untuk pengerjaan kita kali ini. Alhamdulillah normal ya, walaupun sebelumnya ada kendala ya, permasalahan sensor dan juga perkabelan. Alhamdulillah semuanya bisa teratasi ya, dan hasilnya sangat bagus. Kesimpulan untuk kali ini adalah tetap perawat selalu belajarmu ya, dan jangan lupa gunakan oli yang rekomendasi. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama saya Kang Dini, salam hangat, tetap lestari, dan jangan takut mengap. Dan tunjukkan bokongmu.